menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu peserta coaching klinik LPI. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.05 pagi. Kita akan segera mulai coaching kliniknya. Terima kasih telah mendaftar untuk mengikuti coaching klinik sesi hari ini, Rabu 11 November pukul 10. Coaching klinik pagi ini akan mengangkat tema akses pembiayaan dan penugasan khusus ekspor UKM. Telah hadir bersama kita narasumber yaitu Bapak Nugroho Kusumo Wibowo yang merupakan Kepala Kantor Cabang Medan LPI. Beliau juga sudah bekerja lebih dari 15 tahun di LPI, jadi pembicara cukup expert mengenai hal ini. Namun sebelum kita mulai coaching klinik, izinkan saya untuk memperkenalkan LPI sebagai penyelenggara coaching klinik ini. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank adalah lembaga keuangan khusus milik pemerintah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga kami memiliki mandat untuk memberikan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi dalam rangka pengembangan ekspor nasional. Informasi lebih lengkap mengenai lembaga kami dapat diakses di website kami di www.indonesiaeximbank.go.id atau di Instagram kami di Indonesia Exim Bank, di Twitter kami @eximbank_id, di YouTube kami Indonesia Exim Bank, LinkedIn Indonesia Exim Bank, Facebook Indonesia Exim Bank, atau Bapak Ibu dapat mengunjungi Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition di hall bertanya langsung pada akun live chat kami. Begitu Bapak Ibu, selain itu kami juga akan menyampaikan mekanisme coaching klinik pagi ini. Yang pertama adalah Bapak Nugroho Kusumo Wibowo akan menyampaikan materi selama sekitar 30-45 menit mengenai akses pembiayaan dan penugasan khusus ekspor UKM. Lalu selama pemaparan materi berlangsung, Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan melalui chat Zoom, bisa Winston, atau langsung ke everyone. Setelah itu pertanyaan akan kami bacakan dan langsung dijawab oleh Bapak Nugroho. Untuk materi bahan dan link kuesioner itu akan disampaikan setelah setelah sesi ini berlangsung. Demikian Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Nugroho, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Benson. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Amang Budaya. Di sini pagi menjelang siang, saya lihat di para peserta ada yang dari ITBC Osaka, yang terhormat Bapak dan Ibu dari Kementerian Perdagangan maupun dari ITBC maupun Bapak dan Ibu para pelaku usaha. Sebelum kita mulai, apakah cukup jelas Pak Vincent suaranya? Cukup jelas Pak.
Oh, siap. Sebelum kita mulai, mungkin saya sedikit meralat dulu dari pernyataan Pak Winston. Saya sudah expert, enggak Bapak dan Ibu sekalian. Kita sama-sama belajar gitu Bapak dan Ibu. Nah, kita sharing saja di sini, makanya namanya coaching klinik. Bila Bapak dan Ibu ada yang bertanyakan dan mungkin saya nggak bisa jawab, kami akan minta pending, nanti akan kami hubungi Bapak dan Ibu untuk kami jawab. Apabila kami bisa jawab, kami akan provide jawabannya saat ini juga. Jadi kita sharing aja Bapak dan Ibu, santai aja. Sedikit mengenai Indonesia Exim Bank tadi sudah disinggung oleh Pak Winston ya, mengenai apa itu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank. Baik, ini kita mulai saja. Mungkin Pak Winston bisa dibantu apa sih kemudian yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank. Mungkin kita lanjut ke next slide, mungkin Pak Winston. Nah ini, jadi kalau kita merujuk ke background dari berdirinya LPEI atau Indonesia Exim Bank, itu kita merujuk ke zamannya kita Indonesia mengalami krisis moneter, yaitu tahun 98. Itu zamannya Orde Baru berubah, Pak Harto lengser. Nah pada saat itu, pada tahun krisis Mon 98, kita kerjasama dengan IMF, International Monetary Fund, ada letter of intent. Nah, pada saat itu IMF dan pemerintah Indonesia menganggap penting untuk membuat suatu lembaga keuangan khusus yang dedicated untuk menggali devisa khususnya dari ekspor. Nah, kenapa kok dianggap penting? Nah, kalau kita misalkan Bapak dan Ibu pergi ke Thailand, maka itu ada lembaga semacam kami namanya Thailand Exim Bank. Kemudian Bapak dan Ibu misalnya ke India, itu ada India Exim Bank. Misalnya ke Filipina, ada Filipina Exim Bank. Sampai dengan US pun ada US Exim Bank. Nah, itu fungsinya adalah lembaga pembiayaan khusus yang untuk melayani eksportir. Itu fungsinya. Jadi, suatu negara yang dedicated untuk mengenjot devisa hasil ekspornya, maka mereka rata-rata hampir semuanya mempunyai lembaga semacam ini yang ditujukan untuk melayani para eksportir. Nah, pada saat itu tahun 99 Pak Habibie presidennya karena tahu bahwa kondisi penyusunan undang-undang itu memakan waktu, maka Pak Habibie menjembatani dengan kita sementara berdirinya berdasarkan perseroan terbatas ekspor Indonesia Persero, yaitu UMN. Nah, sambil waktu itu Pak Habibie mengamanatkan untuk kita menyusun undang-undang pembentukan LPEI ini. Sehingga pada saat itu di latar belakangi dengan Bank Indonesia diminta oleh IMF kembali ke kitoh, yang tadinya Bank Indonesia tugasnya adalah menyalurkan kredit ekspor, kredit UKM juga pengurusan moneter, maka saat itu Bank Indonesia kembali ke kitahnya hanya mengawasi masalah moneter. Sehingga untuk kredit ekspor yang disalurkan oleh Bank Indonesia, maka dialihkan kepada Bank Ekspor Indonesia, Persero, melalui peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1999. Nah, selain kredit ekspor, Bank Indonesia waktu juga menyalurkan kredit kepada UKM. Nah, kredit kepada UKM, maka dibentuklah oleh Pak Habibie di saat yang sama setelah Bank Ekspor adalah Permodalan Nasional Madani, PNM. Sehingga kredit kepada UKM dialihkan dari Bank Indonesia kepada PNM, kredit ekspor dari Bank Indonesia dialihkan kepada Bank Ekspor Indonesia. Nah, kemudian sejalan dengan waktu, kita pembahasan undang-undang pada saat era Pak SBY, maka didirikanlah LPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, di mana tadinya jika bakal LPI adalah Bank Ekspor Indonesia, perseroan terbatas, maka saat itu diubah menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang didirikan berdasarkan undang-undang. Kenapa kok ada dua nama? Nah, kadang banyak orang menyatakan bahwa kerja di mana di Exim Bank. Mereka langsung berpikir bahwa ini Bank Exim ya gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kurang tepat gitu kan, khususnya kalau yang menanyakan adalah para eksportir atau pelaku usaha terkait ekspor. Nah, itu sebetulnya pangsa pasar kita di situ. Maka kita bilang bahwa kalau Bank Exim sudah tidak ada,
karena sudah melebur menjadi Bank Mandiri bersama dengan Bank Dagang Negara, Bank Bumidaya, dan Bapindo saat itu. Nah, kalau kami, beda dengan Bank Exim tempo hari, kalau Bank Exim tempo hari adalah bisa melayani kredit produktif, impor saja, tidak harus dalam rangka ekspor maupun kredit konsumtif. Nah, kalau kami khusus fokusnya adalah melayani eksportir, maka di portofolio buku kami tidak ada yang kredit konsumtif. Jadi kami tidak ada penerbitan kartu kredit, tidak ada pembelian KPR, KPM, kemudian mobil, kredit mobil itu nggak ada. Kita hanya terkait yang bisa jadi nasabah kami hanya para eksportir, baik direct maupun indirect. Itu sedikit background mengenai LPI. Dari kami dari 99, 10 tahun kemudian undang-undangnya terbentuk, kita beralih menjadi LPI atau nama marketnya adalah Indonesia Exim Bank. Kenapa kok nama marketnya Indonesia Exim Bank? Karena seperti yang kami jelaskan di awal tadi, Bapak dan Ibu, pelaku usaha di level tataran global lebih mengenal Exim Bank karena ada Filipina Exim Bank, India Exim Bank, Thai Exim Bank, China Exim Bank, dan lain-lain terkait. Begitu mereka sebut Indonesia Exim Bank, para pelaku tatanan global tahu, oh ini seperti Exim Bank di negaranya masing-masing. Itu kenapa kita nama pasarnya adalah Indonesia Exim Bank. Sedikit background mengenai kenapa kok ada dua nama, LPI dan Indonesia Exim Bank. Nah, kalau kita lihat struktur kepemilikannya, maka ini karena lembaga keuangan khusus, maka 100% dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi atas saham. Karena tadi dijelaskan di awal, bukan perseroan terbatas. Jadi kalau Bapak dan Ibu para pelaku usaha dan audiens semuanya dari kementerian lembaga, apa yang kira-kira pairingnya sama dengan LPI yang berdiri berdasarkan undang-undang? Ada Bank Indonesia, itu berdiri berdasarkan undang-undang, ada OJK, berdiri berdasarkan undang-undang, dan ada LPS, berdiri berdasarkan undang-undang juga. Nah, itu kami di LPI juga seperti itu. Walaupun kita diawasi oleh OJK, sayapnya industri keuangan non-bank, karena kami tidak tunduk pada undang-undang perbankan. Baik, kalau kita bicara mandat, maka itu jelas di situ itu kita turunan dari Undang-Undang LPI mendorong pertumbuhan ekspor nasional melalui PEN. PEN itu adalah biaya ekspor nasional. Bentuknya apa aja? Produk-produknya itu ada pembiayaan, penjaminan, asuransi serta jaskon. Nah, dari sisi operasional, kalau ke iseng misalkan Bapak dan Ibu ada waktu membuka undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 2, maka di penjelasan umumnya undang-undang kita, Undang-Undang LPI itu, maka ada kriteria kita beroperasi secara independen, lex spesialis, undang-undang tersendiri, serta sovereign status. Jadi kalau kita lihat ratingnya LPI atau Indonesia Exim Bank itu sama dengan ratingnya negara. Itu ke independen dan sovereign statusnya ada di situ. Kemudian kalau lihat kinerjanya, dan Ibu bisa dilihat di situ, itu sama. Hampir mirip dengan kinerja yang ada di perbankan, hanya saja kalau kami one roof service ada asuransi, kalau perbankan tidak. Kemudian kalau pendanaan, sedikit mengenai LPI, pendanaannya karena kita nggak boleh buka atau menerima dana pihak ketiga, maka pendanaan kita di-trigger dari laba yang disisihkan, PMN, penyertaan modal negara, dan penerbitan bond, surat utang. Nah, sebelah tengah, ratingnya, kepada Ibu sekalian, kita sampaikan, ini almost the same dengan countries, dengan Indonesia. Paling kanan kantornya, Badan Ibu. Nah, kantornya itu ada kantor di Jakarta di SCBD, kemudian Kanwil Jakarta sama juga di SCBD, sama di Surabaya. Kemudian ada cabang di kami di Medan, Makassar, Surakarta, dan levelnya kantor pemasaran ada di Batam, Balikpapan, dan Denpasar. Tentunya tidak bisa menjangkau atau belum bisa menjangkau seluruh kebutuhan para eksportir atau pelaku usaha, terutama UKM di daerah-daerah. Tapi kita bisa punya hub atau kerjasama dengan bank-bank yang ada di wilayah kerja Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut, Pak Wilson. Pak Wilson, lanjut. Pak Wilson, slide-nya belum diganti, Pak Wilson. Boleh dilanjutkan? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Oke, siap. Oke, baik. Ini sebagaimana lazimnya lembaga atau perusahaan terbatas, kita punya visi dan misi.
Nah, visinya itu adalah gambaran besar secara keseluruhan apa sih yang diinginkan dari pemerintah terhadap Indonesia Exim Bank, yaitu menjadi Exim Bank yang kredibel, unggul, mendorong ekspor nasional, dan mempunyai daya saing tinggi tataran global. Nah, perwujudan dari visi itu adalah kita ada misinya, ada 1, 2, 3 itu Bapak dan Ibu sekalian. 5 tadi kita akan share, mau dibaca nanti. Kemudian value-nya apa? Ya paling kiri itu mungkin yang goals kita pada pagi hari ini, yaitu memudahkan proses ekspor untuk terutama untuk UKM. Jadi kalau kita bicara mengenai ekspor Bapak dan Ibu itu kita ada terdiri dari 3P ya. 3P. Yang pertama adalah pasar. Bagaimana kita bisa mengenerate atau membuka pasar. Jadi kalau sebagaimana kita pahami negara tujuan ekspor yang ada saat ini adalah orang pada bilang bahwa negara tujuan ekspor yang sifatnya tradisional. Tradisional itu apa ya? Eropa, Amerika, Jepang, China. Nah, kita juga ingin membuat pasar yang non-tradisional, misalkan Afrika, Timur Tengah. Nah, di situ cukup banyak peluangnya. Nah, itu bicara peluang P yang pertama, yaitu pasar. Yang kedua adalah produk, P yang kedua. Kita bicara produk. Nah, kita bicara produk, apa sih produknya? Jangan yang basisnya resource based aja sekarang, misalkan kelapa sawit, kemudian kopi, kelapa. Nah, kita bagaimana kita bisa mendiversifikasi dari produk itu, baik produk yang existing dengan meningkatkan nilai tambah, maupun produk-produk lain gitu yang tadinya belum terpikir untuk ekspor menjadi ekspor. Kemudian dari sisi P yang ketiga adalah pelaku. Nah, kalau kita lihat pelaku ekspor, rata-rata memang yang sudah mapan, Bapak dan Ibu sekalian. Karena begitu ya, mereka mengetahui mengenai pasar tataran global maupun deal dengan international market maupun trade finance. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa membuka pelaku ini bisa lebih banyak, gitu, bisa terdiversifikasi, tidak itu saja pelakunya. Itu kalau kita lihat dari sisi 3P seperti itu kami memandangnya. Nah, kemudian value proposition yang ketiga, mendampingi eksportir membiayai yang tidak bisa dijangkau oleh perbankan konvensional. Ini kalau di istilah di kami indah didengar tapi tidak enak dilakukan, tapi wajib karena ini mandatnya dari ini. Kemudian yang keempat itu koordinasi dengan kementerian lembaga terkait maupun BUMN. Dalam hal ini kami pada pagi hari ini join dari Trade Expo secara virtual, itu mensupport atau bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan yang secara rutin menggandeng Indonesia Exim Bank atau LPI bersama untuk mensukseskan Trade Expo. Hanya saja yang biasanya onsite, kali ini karena pandemi kita terpaksa virtual. Karena saya ingat tahun lalu kita buat di ASBSD, tahun sebelumnya ada di Kemayoran. Kemudian yang paling kanan, karena kita adalah dari Bapak dan Ibu, kenapa kok kita lembaga khusus milik pemerintah, tapi di bawah Kementerian Keuangan, bukan di bawah Kementerian BUMN. Karena Kementerian Keuangan hanya mempunyai 5 BUMN yang berfungsi sebagai SMV, Special Mission Vehicle. Di situ ada misi khusus, tidak hanya melulu mencari keuntungan. Jadi selain LPI, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ada SMF, Sarana Multi Kriya Finansial, ada SMI, Sarana Multi Infrastruktur, ada PII, Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan terakhir ada Geodipa. Itu 5 BUMN yang khusus di bawah Kementerian Keuangan. Lanjut, Pak Wilson. Baik, ini apa saja produk-produknya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin lihat, di sini most likely hampir sama dengan apa yang ada di perbankan. Hanya saja untuk yang huruf A itu memang kalau terhadap perbankan dalam negeri tidak diperbolehkan memberikan biaya kepada pihak luar negeri. Nah, terhadap Indonesia Exim Bank itu dimungkinkan pembiayaan investasi di luar negeri. Misalkan kita pernah pembiayaan pembuatan pabrik kertas di Virginia. Kemudian pembiayaan proyek di luar negeri. Kita pernah juga melakukan pembiayaan terhadap BUMN yang punya proyek apartemen di Timur Tengah, pembangunan apartemen di Timur Tengah. Itu kita bisa masuk. Kemudian bayar kredit, kita juga pernah melayani para buyer yang membeli kapal dari
perusahaan Indonesia akan memberikan kredit pada buyer tersebut. Kalau kita bicara pembiayaan dalam negeri ini hampir sama dengan apa yang ada di perbankan saat ini. Terakhir adalah grup B, ini yang prioritas ekspor. Dan yang selain juga konvensional, di undang-undang kami, kita dimungkinkan masuk sekedar skema syariah, yaitu murabaha, masyarakat mutanakisah maupun IMPP, usaha menyewa dengan divestasi kepemilikan di akhir masa sewa. Kemudian dari sisi selain financing, kita juga ada penjaminan. Ya, ini penjaminan proyek, sama ini dalam rangka tender misalkan, kemudian custom bond, kemudian penjaminan kredit bagi bank dan lembaga keuangan, dan terakhir garansi. Penjaminan kredit bagi bank, seperti yang dilakukan oleh Exim Bank saat ini, LBI saat ini, kita mendapat amanat dari pemerintah untuk dalam rangka COVID, dapat penugasan khusus, terkait dengan apabila bank ada membiayai debiturnya untuk tambahan kredit, tapi banknya kurang secure dengan kondisi saat ini, atau mungkin keterbatasan BMBK, atau ingin mengamankan ATMR, aktivitas timbangan rasio, maka bisa meminta penjaminan dari Indonesia Exim Bank. Itu yang dilakukan saat ini. Kemudian yang kedua, nah ini mungkin yang nggak ada di perbankan, Bapak dan Ibu sekalian, adalah asuransi, karena kita sifatnya one roof service, selain juga ada pembiayaan dan penjaminan, kita bisa masuk dari sisi asuransinya. Proteksi bidang dagang, jadi yang di-cover adalah resiko unpaid atau tidak membayar bayarnya, walaupun barang kemudian dikirim oleh nasabah, kemudian dikemplang oleh bayarnya nggak dibayar, maka kita bisa masuk untuk memproteksi bidang dagang yang masuk. Marine cargo, ini asuransi pengangkutan atas barang kita, barang-barangnya eksportir ke negara tujuan ekspor. Kemudian reasuransi, kita backup asuransi yang membutuhkan penjaminan ulang dari kita. Kemudian yang terakhir, ini sifatnya adalah komplementari jasa konsultasi. Nah, ini teman-teman kemarin mungkin Pak Prayuda sudah menjelaskan ya dengan Pak Fahmi apa itu jasa konsultasi, yaitu coaching program for new exporter, dalam arti kalau ada terdapat para pelaku usaha yang masih kebingungan mengenai ekspor itu seperti apa, dan bagaimana deal dengan para buyer, atau mungkin yang dari sisi lebih simpel lagi adalah cara membaca LC, itu bisa konsultasi ke kami. Kalau levelnya UKM tentu saja for free, karena itu adalah amanat dari kami. Kemudian yang kedua adalah capacity building, peningkatan kapasitas. Bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan para pelaku usaha, khususnya klaster-klaster tertentu, yang dari sisi market maupun produk bisa lebih kompetitif lagi. Nah, jadi kalau biasanya kalau teman-teman di divisi jasa konsultasi, mereka bikin semacam coaching atau capacity building dalam bentuk klaster, misalnya klasternya klaster bordir, maka dikumpulkan, atau klaster furniture kumpulkan di suatu tempat, kemudian teman-teman jasa konsultasi datang dan memberikan pelatihan bagaimana kita meningkatkan produk maupun kita bisa membuka marketplace di internet kerjasama dengan Alibaba dan lain-lain terkait. Nah, itu gratis gitu kan. Asal pesertanya tidak sedikit gitu kan, berkumpul bersama di suatu tempat, nanti teman-teman di jasa konsultasi akan melakukan turun ke lapangan untuk memberikan pelatihan dimaksud. Kemudian yang ketiga, ini lazim pada badan usaha lain adalah corporate social responsibility, baik dalam bentuk kemitraan maupun dalam bentuk bina lingkungan. Lanjut, Pak. Nah, ini sekedar pengetahuan aja posisi Juni sebaran dari pembiayaan UMKM di Indonesia ini seperti ini. Kemudian lanjut Pak Winston. Ini ada jaringan internasional yang ada di Indonesia. Sebagai lazimnya perbankan, maka kita wajib mempunyai bank-bank koresponden yang ada di luar negeri. Karena kan kita deal dengan internasional market. Maupun kita punya forum yang sifatnya kumpulan para Exim Bank dan ECA, ASEAN Exim Bank Forum dan Export Credit Agency. Nah, karena kita juga masuk ke pasar-pasar
tradisional market maupun non-tradisional market, maka kita juga mempunyai kerjasama dengan forum-forum yang sifatnya global, misalkan Ginexit. Ginexit itu kerjasama selatan dengan selatan. Ini kan dulu cikal bakalnya awal-awalnya adalah pada saat Presiden pertama kita, Presiden Soekarno membuat KTT Asia Afrika tahun 1955, maka juga kelanjutan dari KTT Asia Afrika ini adalah kerjasama selatan-selatan, yaitu negara-negara selatan bekerjasama untuk bagaimana kita bisa saling meningkatkan pembangunan khususnya di bidang ekspor. Kemudian kalau Brand Union ini terkait dengan asuransi, forum asuransi ya, Brand Union dan Aman Union ini bedanya. Kalau Aman Union khusus negara OKI aja, Organisasi Konferensi Islam, kalau Brand Union lebih global. Kemudian kalau IWG, International Working Group for Export Credit ini forum dulu yang diinisiasi oleh US dan China, bekerjasama dengan negara OECD maupun emerging market, emerging countries, untuk menggali isu-isu bagaimana terkait dengan aturan-aturan mengenai trade atau mengenai perdagangan internasional. Itu forumnya seperti ini. Kemudian koresponden bank di Latin juga ada, tadi setelah global juga ada, jadi beberapa itu mungkin sudah cukup familiar dengan market-market bank-bank di luar, maupun forum-forum Exim Bank yang ada di negara-negara luar, gitu. Baik negara Latin maupun negara Eropa, maupun ASEAN, maupun US. Lanjut, Pak Winston. Satu lagi Pak Winston, geser. Nah, ini topik yang cukup relevan pada hari ini adalah dukungan Indonesia Exim Bank bagi pelaku UMKM berorientasi ekspor. Sedikit mengenai ini, kita apa aja sih kita ininya perannya itu baik dari sisi usaha berorientasi ekspor, yaitu sebagai pemberian jasa konsultasi untuk peningkatan kapasitas usaha maupun kapabilitas usaha yang rutin kita lakukan oleh teman-teman di divisi jasa konsultasi. Bentuknya apa? Dari yang ada coaching program for new exporter yang telah dijelaskan di awal CBNI, maupun marketing hidden holding program. Bagaimana kita bisa memasarkan produk kita di ranah internasional dengan cukup efisien. Misalkan muncul produk kita di marketplace secara rutin, menerima pesanan dari buyer di luar. Itu kita sudah lakukan. Kemudian yang kemarin ditampilkan oleh Pak Fahmi juga dari yang dilakukan oleh desa devisa, bagaimana klaster-klaster yang ada di Jemberana maupun di Jawa Tengah itu untuk kita bisa melakukan ekspor secara rutin ke buyer di luar negeri. Ya, kita membentuk namanya desa devisa. Di kemarin di forum ini khusus desa devisa sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi di forum yang lain ya, kebetulan terkait dengan desa devisa. Kemudian dari sisi yang kanan kita lihat ada pemberian fasilitas pembiayaan untuk program pemerintah meningkatkan nilai ekspor. Apa aja dukungannya? Ya tadi komersial maupun konvensional. Nah, yang kedua adalah penugasan khusus ekspor atau National Interest Account. Jadi ini adalah penugasan yang diberikan oleh pemerintah atas dana pemerintah untuk sektor-sektor yang dianggap penting oleh pemerintah, gitu kan? Bagaimana kita bisa masuk ke sektor-sektor yang ini, PKI UKM. Nah, kalau di beberapa waktu lalu terkait dengan COVID, maka pada Agustus kita menerima mandat dari Ibu Sri Mulyani untuk kita masuk ke PKI UKM. Apa aja kriterianya PKI UKM? Nanti kita bisa jelaskan secara detail kan. Apa saja yang kita bisa masuk dengan bunga cukup kompetitif pada Ibu sekalian kepada para UKM terkait dengan ekspor. Pada Ibu jangan lupa karena kami adalah penugasan terkait ekspor, maka yang bisa jadi nasabah kami hanya para eksportir atau indirect ekspor. Nah, ini yang nomor 2 ini cukup menarik nih. Kita bisa gali lebih dalam dengan para pelaku usaha yang ada di sini maupun Bapak dan Ibu selaku penyelia untuk memasarkan atau mempromosikan adanya PKI UKM ini. Terutama ini cukup dominan bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk menggolkan proyek ini. Lanjut.
Pak Winston. Nah, ini sedikit kami jelaskan bisnis proses. Ini mungkin tidak terlalu menarik buat Bapak dan Ibu. Ya, intinya mungkin hampir sama dengan apa yang ada di perbankan. Bagaimana para pelaku usaha itu bisa mendapatkan fasilitas dari perbankan. Nah, ini sama, bagaimana para pelaku usaha bisa mendapatkan fasilitas dari LPI, baik itu financing, garanti, maupun insurance, tergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu selaku pelaku usaha dalam rangka ekspor. Lanjut, Pak Winston. Pak Winston, next-nya. Baik, jadi kalau tadi sambil... Bentar ya Pak, ada koneksi sebentar Pak. Ya, siap. Nah, ini juga Bapak dan Ibu sekalian, kelemahan dari virtual ini ya karena kami dari Medan, mungkin koneksinya tidak cukup stabil gitu kan. Mungkin adanya kendala jaringan ini kadang-kadang memang merusak dalam tanda kutip ritme dari presentasi gitu. Tapi nggak apa, karena materinya kita akan share, Bapak dan Ibu bisa pelajari, bisa baca. Kalau ada yang mungkin cukup menggelitik pertanyaan, monggo ditanyakan kami. Nanti kita tampilkan ini Pak Winston. Kalau ketika di TV itu kita bawa, silakan hubungi di bawah ini. Kemudian dari sisi tadi adalah secara komersial, ini adalah amanat. Satu sisi lagi adalah secara penugasan khusus ekspor atau national interest account. Ini prosesnya seperti ini, tidak berbeda jauh juga dengan perbankan, hanya kita skema bunganya, suku bunganya cukup kompetitif. Lanjut. Lanjut Pak, satu lagi. Nah ini, tadi kan yang kita ngomong NIA atau PKE, penugasan khusus ekspor itu apa sih? Itu kalau kita lihat definisi yang ada di pasal 18 Undang-Undang kita, Undang-Undang LPI, yaitu yang diberikan pemerintah dalam menyediakan PEN itu pembiayaan pinjaman asuransi serta jasa konsultasi untuk menjembatani transaksi yang secara komersil sulit dilaksanakan tapi visible untuk dilakukan untuk menunjang program ekspor nasional. Nah, itu bahasa undang-undangnya seperti itu. Nah, dalam bentuk konkretnya seperti apa, ruang lingkupnya ada itu Bapak dan Ibu, ekspor barang, ekspor jasa, kemudian apa aja bentuknya, cross border supply, consumption abroad, commercial presence. Nah, ini semua ada di peraturan pemerintah mengenai kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional, KDPEN. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada iseng buka PP KDPEN, itu ada cukup komplit apa yang amanat turunan dari LPI berdasarkan undang-undang itu ada di situ. Terus yang ketiga adalah kegiatan pendukung ekspor. Jadi kita bisa membiayai kegiatan-kegiatan yang ujung-ujungnya adalah untuk ekspor. Kemudian program ekspor yang dianggap perlu oleh pemerintah. Apa aja sih yang dianggap perlu? Nah, tentunya saat ini pemerintah akan meminta, dalam hal ini Kementerian Keuangan meminta masukan dari kementerian atau lembaga terkait. Apa itu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Luar Negeri, mengenai apa-apa saja yang bisa meningkatkan nilai tambah dari P3 tadi, tidak hanya produk, jadi ada pasar maupun pelaku, gitu kan. Kemudian bagaimana juga kita bisa melakukan mendukung industri dalam negeri, karena ini kita bicara mendukung industri dalam negeri, selain juga kita meningkatkan devisa dalam rangka ekspor, juga untuk menghemat devisa. Jadi orang tidak harus impor kalau bisa di dalam negeri sudah dipenuhi. Nah, itu semangatnya seperti itu. Kemudian kita juga harus melakukan mapping ekspor jangka panjang itu seperti apa. Biasanya roadmap itu ada di Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian. Mereka bikin semacam RJP dan jangka panjang seperti apa. Nah, kita sinkronkan di RKHT kita atau RJP-nya LPI. Nah, kalau yang terakhir itu mengenai transaksi yang secara komersial sudah dilaksanakan, maka itu bisa dijembatani oleh pemerintah melakukan penugasan khusus, pemberian penugasan kepada Indonesia Exim Bank. Katakanlah tadi itu, komoditas ekspornya bukan yang itu-itu aja, misalkan sawit, kopi, kakao, kan itu-itu aja. Misalkan ada misalkan dalam bentuk iron ore, atau baja, pengolahan baja, nah, seperti itu bisa dimasukkan, karena itu termasuk produk yang non-tradisional. Nah,
Kalau kita bicara yang terakhir, itu NTE, atau negara tujuan ekspor, yang tadi itu pasar, negara pasar, itu kategori yang non-tradisional, yang seperti kami jelaskan di awal tadi. Bukan negara tujuan ekspor yang itu-itu saja saat ini, misalkan Eropa, US, kemudian China, India, itu kan itu-itu aja. Nah, di luar itu misalnya kita bisa masuk ke Afrika, ke Timur Tengah, nah untuk pembukaan pasar lebih terdiversifikasi. Sehingga kita bisa masuk ke negara tujuan ekspor non-tradisional. Lanjut. Nah, ini kriteria detailnya dari PKI UKM, mungkin kalau Bapak dan Ibu tertarik, dan mungkin bisa menjembatani para pelaku usaha yang lain, dalam arti istilahnya kalau di orang Jawa itu bilang ketok tular, gitu kan, mohon diinfokan pada para pelaku usaha terkait ekspor yang lain, adanya fasilitas kami ini. Dengan menurut kami, PKI UKM ini cukup kompetitif, dan jangka waktu penugasannya cukup lama. Nah, sepanjang masuk kriteria apa dan itu pada skala UKM. Jadi, kalau kita lihat skala UKM adalah maksimum sales, Bapak dan Ibu sekalian, ada 50 miliar per tahun. Itu Undang-Undang Nomor 20 menyatakan seperti itu. Jadi kalau sales Bapak dan Ibu usahanya sudah melebihi 50 M, ya mohon maaf, itu mungkin masuk penugasan khusus yang lain, nggak masuk yang ini, karena Bapak dan Ibu bukan UKM. Lanjut. Nah, ini proses pengajuan bisnis tadi sama, jadi kan ini hanya tadi kalau slide-nya kecil banget, nah ini cukup bisa dilihat lah dari sini ya. Nah, ini tidak banyak berbeda dengan apa yang ada di perbankan, prosesnya tidak banyak berbeda jauh dengan ini. Pak Wilson, lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah, ini sesi singkat pada pagi menjelang siang hari ini kami tutup. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, feel free saja disampaikan ke kami atau sampaikan ke Pak Winston selaku penggagas acara atau pemilik acara ini, atau bisa di email juga ke kami, atau bisa di handphone juga ke kami, sama sebelah saya ada Pak Roy, Deputi Bisnis kami. Nah, silakan kalau ada bertanya jawab, Bapak dan Ibu sekalian, feel free. Mas Winston, saya serahkan kendali acara ke Pak Winston. Baik, terima kasih banyak Pak Nugroho untuk paparannya pagi hari ini. Ini cukup menarik sekali ya Pak, mengenai akses pembiayaan UKM ini yang tentu juga jadi hal yang ingin diketahui oleh para teman-teman eksportir ini. Ini bisa langsung masuk ke kolom chat saja, bisa disampaikan ke Pak Nugroho atau ke ada di sini tulisannya ada kantor cabang Medan, bisa juga ke saya dengan Winston atau ke everyone juga boleh langsung ditanyakan. Tapi ini sebelum kita pertanyaan nih Pak, karena belum ada yang masukin pertanyaan nih kayaknya. Pak Nugroho ini kan dari cabang Medan nih Pak, mungkin bisa disampaikan juga Pak, lokasi di Medan itu di mana sih Pak? Buat teman-teman yang mungkin di sini ada dari wilayah Medan dan sekitarnya gitu, kalau mau datang ke kantor kita itu lokasinya di mana Pak? Mungkin bisa disampaikan Pak. Siap. Jadi kalau di Medan ini Pak Winston, kita ada ujar-ujar nih. Walaupun saya orang Jawa, tapi kan sekarang jadi berlagak jadi orang Batak nih Pak. Jadi ndang tanang asa, ndang saya. Udah tahu kada Pak Winston orang Batak, tahu lah gitu ya. Jadi istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu, para pelaku usaha di Sumatera Utara pada khususnya, kalau pas ke Medan, jangan main ke mall aja gitu kan. Di depan kami kan Mall Deli kan. Nah, kami kantornya di Wisma BNG, atau mungkin lebih gampang lagi menjadi satu dengan Hotel JW Marriott gitu kan, di Jalan Putri Hijau. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan ada suatu pertanyaan, kebetulan main ke Medan, feel free mampir di kantor kami di lantai 6, Wisma BNG. Jadi kalau nggak ada saya, ada Pak Roy, pasti akan disambut dengan welcome di sini. Apa-apa saja yang bisa kita share untuk kepentingan para pelaku usaha terkait dengan visi dan misinya Indonesia Exim Bank. Itu Pak Winston. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah sungkan-sungkan. Kita bisa ketemu by virtual atau Zoom. Mungkin kalau setelah sesi ini Bapak dan Ibu membutuhkan sesi khusus dialog 4 mata dengan kami, maka kita bisa atur mengenai Zoom kapan bisa langsung dengan Bapak dan Ibu.
sambil kita dijelaskan figur singkat mengenai usaha Bapak dan Ibu, baik dari sisi keberlangsungan usaha, sudah berapa lama, kemudian kalau ada ekspor kemana aja, besarnya berapa, dan produknya apa saja, dan future-nya kira-kira ke depannya Bapak dan Ibu usahanya seperti apa. Itu penting itu kan, karena kalau dari sisi finansial kita tuh memegang prinsip 5C kan, ada karakter, yaitu karakter calon nasabah, kemudian ada capacity, yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelola atau menjalankan keuangan nasabah usahanya. Kemudian ada kapasitas, yang C ketiga, kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki di perusahaan tersebut. Ada juga condition, itu condition of economy, bagaimana mikro dari usaha ibu, sektor para pesaing maupun di negara tujuan ekspor maupun di negara Indonesia tersendiri. Dan yang terakhir nggak kalah penting, karena kita butuh backstop untuk pelunasan in case ya kita nggak minta-minta itu kreditnya macet, maka adanya kolateral walaupun tidak dominan di sini karena kami bukan pegadaian. Itu Pak Vincent kira-kira Pak Vincent. Baik Pak Nugroho, berarti tadi lokasi kantor cabang Medan ini dekat dengan mall ya Pak, dan mudah ditemui karena ini di dekat dengan satu gedung dengan Hotel Marriott ya Pak ya. Ya, Pak Vincent, betul. Jadi seberangnya mall gitu kan. Kami juga nggak mau dekat sama mall, Pak. Nanti ke mall dulu enggak. Jadi seberangnya mall Delhi. Jadi kalau di sini cukup terkenal di mall karena baru berdiri. Biasanya tipikal teman-teman Medan ini kalau ada sesuatu yang baru mereka akan rush gitu kan. Cuma sayangnya sekarang COVID gitu kan. Yeah. Jadi lebih sepi gitu, orang menahan diri untuk keluar rumah gitu. Tapi biasanya gitu. Jadi kalau sekalian Bapak dan Ibu pas main ke mall Delhi bisa nyebrang ke Wisma PNG untuk diskusi dengan kami apabila ada hal yang penting untuk diskusikan. Atau apabila Bapak dan Ibu sekarang masih khawatir dengan pandemi COVID, bisa undang Zoom kami, nanti kita akan set Zoom-nya. Maka itu dalam bentuk konsultasi, maupun juga meminta pembiayaan. Itu nggak usah khawatir, kami akan menyediakan waktu buat Bapak dan Ibu. Maupun juga berlaku buat Bapak dan Ibu dari Kementerian Perdagangan, ITBC, atau FTA, dan lain-lain terkait. Begitu Pak Vincent kira-kira. Baik Pak, ini kita coba baca pertanyaan ya Pak. Tadi mungkin sudah Bapak jelaskan sedikit Pak. Tadi ada pertanyaan mengenai untuk pembiayaan UMKM syarat jaminannya apa aja ya Pak, dan syarat-syarat yang lain apa aja. Mungkin bisa dijelaskan Pak, baik dari komersial maupun dari penugasan khusus tadi ya Pak. Walaupun Bapak tadi udah ngejelasin sih tadi, cuman sedikit mungkin Pak. Silakan Pak. Iya, ini baik dari ini Bu Wasilah ya. Bu Heni Pak, Bu Heni dari Malang. Oh Bu Heni sebentar saya scroll dulu ke atas ya. Iya Pak. Oke, ini ada yang mau raise hand Pak Joni ya. Monggo Pak Joni, nanti silakan langsung online. Tapi kita jawab dulu yang ada ini ya. Iya, jawab dulu Pak. Boleh Pak. Bu Heni, yang mana? Bu Anggra ini ya, bukan? Yang mana nih Pak? Di atasnya Pak Henry, Bu Heni Malang Pak. Jam 10.42 untuk pembiayaan UMKM, syarat jaminannya dan syarat-syarat yang lain apa saja? Baik, standar aja Bu Heni, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari sisi agunan, kami menjelaskan tadi di feature-nya, nanti kita akan share materinya tadi kan. Itu cukup 30% saja Ibu, dari sisi agunan fix asetnya sebagai agunan. Kemudian besaran bunga ini sudah ditetapkan oleh Bu Sri Mulyani, kita nggak boleh lebih, yaitu 6%. Kemudian syaratnya standar, bagaimana kalau kita mau mengajukan pembiayaan adalah tadi yang saya sampaikan, bagaimana Ibu menyampaikan kepada kami feature dari perusahaan Ibu. Perusahaan Ibu feature-nya apa, kemudian sudah ekspor ataukah pendukung ekspor, karena kita boleh membiayai indirect ekspor tapi hanya satu tier di bawah, dalam arti perusahaan Ibu bisa mensupport produknya kepada eksportir langsung. Itu kita bisa masuk untuk pembiayaan. Kemudian karena levelnya UMKM, tadi saya jelaskan di awal, gross annual sales Bapak dan Ibu tidak boleh lebih dari 50 miliar per tahun. Kemudian unsur apa yang bisa kita biayai, bisa kredit investasi, bisa kredit modal kerja secara development. Kemudian kalau dari sisi apakah boleh, kalau revolving boleh, tapi sifatnya harus supply chain financing, dalam arti
Bapak dan Ibu pemasok kepada eksportir, kemudian kita bisa berikan plafon secara revolving. Tapi kalau Bapak dan Ibu single, itu kita berikannya secara uploadan, menurun. Jadi kalau ibaratnya kalau uploadan itu Pak Winston sama dengan kita beli rumah lah. Kita beli rumah, kemudian kita cicil misalkan berapa tahun. Nah, kalau untuk investasi, itu maksimum pembiayaannya adalah 5 tahun. Kalau untuk KMK, maksimum pembiayaannya adalah 3 tahun. Itu mungkin. Silakan kalau misalkan nanti, Pak, kami butuh sesi khusus dengan Bapak mengenai ini, monggo, kita siap untuk melakukan Zoom. Cuman mohon maaf, sebetulnya kalau Ibu Heni dari Malang, ini lebih cocok ke Kanwil Surabaya sebetulnya, bukan ke kami. Karena kami kan areanya Sumut aja gitu. Silakan aja. Tapi kalau saya nggak, untuk tukar pikiran atau coaching, kita nggak menutup kemungkinan dari mana aja untuk melakukan Zoom atau menaik ke tanah. Tapi kalau untuk proses pembiayaannya, tergantung area wilayah masing-masing, Pak Winston. Gitu, Pak Winston. Baik, Pak Nugroho. Untuk Bu... Baik, kemudian kalau saya lihat dari Bu Wasila, pembiayaan dan persyaratan bagaimana bisa di-emailkan ke... Oh, siap. Nanti kami akan emailkan ke kopikukirana@gmail.com. Siap. Nanti syarat-syaratnya detail. Nah, kami juga ada materi presentasi dari Kementerian Keuangan, itu kita bisa kita share juga. Kalau ada mau detail mengenai bagaimana pembuatan laporan keuangan unaudited, kita bisa kasih clue-nya. Tapi kita bukan susunkan ya, Pak Winston. Kita bisa kasih clue-nya bagaimana membuat laporan keuangan. Tapi bukan kita yang menyusunkan, karena itu moral hazard. Kemudian, siapa lagi nih Pak Winston? Kita atasnya. Tadi mungkin kita berikan kesempatan ke Pak Joni, sudah raise hand tadi katanya ingin tanya secara langsung. Silahkan Pak Joni, mungkin bisa kamera suaranya juga silakan untuk langsung bertanya ke Pak Nugroho. Silakan Pak. Ya. Pak Joni. Halo, bisa dengar? Bisa Pak, bisa Pak. Silakan. Bisa dengar? Pak. Siap Pak, agak kresek-kresek tapi kita mau tanyakan. Ya, kita mau tanyakan untuk informasi PIC di Exim Bank Jakarta yang bisa menangani untuk PKI ini siapa? Bisa direkomendasikan. Sebab kami sebenarnya sudah tahu program PKI ini dari bulan September. Kami juga sudah siapkan semua dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Selama ini kita kontak dengan Bu Mevi Ninta di Jakarta yang menangani pengajuan kami. Cuman terus terang kami agak terkejut. Sebab baru beberapa waktu ini, itu sebenarnya pengajuan sudah dari beberapa minggu lalu. Kita sertakan beserta dokumen lengkapnya, tapi kami diinfo sama Bu Mevi Ninta ini bahwa pengajuan kami tidak dapat diproses karena saat ini Exim Bank hanya menangani untuk pembiayaan ekspor untuk komoditas hasil olahan kayu, olahan plastik, kopi, teh, daging, food dan beverage. Dan food beverage-nya pun disebutkan harus kelas perusahaan besar seperti Nestle dan lain-lainnya. Tentu ini sangat mengherankan kami, sebab yang kami tahu kan PKI ini untuk semua sektor, semua kategori. Sementara yang disampaikan Bu Mevi Ninta ini sangat bertolak belakang. Jadi yang mana yang benar, dan bisa jadi, maaf mungkin yang bersangkutan tidak tahu soal program PKI ini, padahal sama-sama Exim Bank. Nah untuk kasus ini saya nggak tahu ini dikategorikan sebagai oknum atau enggak, tapi kalaupun iya, di mana dan bagaimana kami menyampaikan pengaduan tersebut. Sebab di sini kita ada dua hal yang kita komplain. Pertama, pengajuan kita berkas-berkas lengkapnya udah masuk dari berminggu-minggu yang lalu, tapi nggak ada diinfo sama sekali dari Bu Mevi ini sudah diterima, maksudnya pengajuannya diterima atau ditolak. Maksudnya ini kan attitude banker, kalau diterima ya bilang iya, kalau enggak juga dikasih tahu, jangan diam-diaman begitu. Kedua, ini kita tanya soal PKI, kalau saya duga sih kayaknya beliau tidak paham PKI itu programnya mencakup semua. Nah, mungkin perlu disosialisasi lagi di internal Exim Bank. Jadi bukan hanya kita peserta, tapi di internal juga kalau kita ke sana mereka juga udah paham ya. Jadi nyambung pembicaraannya. Itu sih yang dari saya. Baik Pak Joni, terima kasih otokritiknya Pak, itu kritik buat internal kami. Baik Pak. Tapi intinya sebetulnya apa yang disampaikan Pak Joni tadi tidak salah, bahwa ini adalah program buat semua. Nah, kemudian apabila kemudian dan kalau proposal yang disusun atau dianalisa oleh unit bisnis,
itu kan pasti ada counternya, Pak Joni. Counternya itu unit analisa risiko kredit, gitu kan. Nah, kemudian apabila ada industri yang dalam kurung dijauhi dalam tanda kutip itu, kita lebih ke ada risk appetite. Nah, mohon maaf Pak Joni, saya belum terlalu tahu detail mengenai Bapak usahanya apa dan ekspor kemana saja. Tapi kalau Jakarta, kepala kantor wilayahnya adalah Bu Preti Halim, yaitu kepala kantor wilayah Jakarta. Kemudian deputy-nya, itu kepala departemennya, bawahnya adalah Pak Arai dan Pak Bayu, gitu kan. Nah, bisa langsung ke beliau atau Pak Joni bisa juga email ke kami, nanti kami forward ke beliau. Mohon maaf karena kami di Medan tidak memegang wilayah Jakarta. Tapi highlight-nya seperti itu Pak Joni. Kalau Pak Joni masih butuhkan detail mengenai PKI UKM apa aja, feel free kontak kami, nanti kami akan kirimkan mengenai feature produknya. Jadi Bapak bisa langsung, oh kami masuk dari sisi ini, oh kami nggak eligible dari sisi ini, gitu kan. Nah, jadi ada langsung ada keterbukaan. Dari kami memang tidak ada yang kami tutup-tutupin. Kalau emang Bapak masuk, pasti akan kami proses. Lalu kalau Bapak nggak masuk, harusnya memang disounding atau disampaikan secara terbuka ke Pak Joni. Maupun dari sisi risk appetite. Jadi risk appetite dari LPI ini seperti apa. Misalkan, oh ini industrinya batu bara, sekarang lagi nggak bagus nih, apalagi Pak Jokowi menyatakan bahwa batu bara itu kita udah jangan lagi ekspor mentah batu bara. Nah, itu kita risk appetite aja berarti kita hindari sekarang saat ini. Misalkan seperti itu. Itu Pak Joni ya. Pak Vincent lanjut. Ya, mungkin saya tambahkan dikit. Untuk sektor, kami rasa sih tidak masuk dalam negative list. Dan kita sih pengolahan industri kosmetik. Dan tapi yang disampaikan Bu Nevi ini lebih dia sampaikan ini saya nggak ngerti. Sektor yang di kita bicara belakang kan parkir ya, parkir belakang kan. Lalu mohon diinformasikan kontaknya yang tadi disebut, mungkin Bu Preti atau Pak Are atau Pak Bayu, ataupun bagaimana kami bisa kontak ke Bapak langsung. Mungkin boleh dijawab nanti. Boleh Pak, kalau Pak butuh email aja ke kami Pak. Nanti saya bisa forward ke Bu Preti atau Pak Arai, Pak Bayu ke Nugroho_K. Nugroho, NUGROHO _K @indonesiaeximbank.go.id Pak. Bukan .co Pak ya, .go.id. Itu banyak orang salah tuh. Oke, mungkin gitu Pak. Lanjut Pak Vincent, banyaknya yang lain Pak. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Mungkin Pak Joni juga bisa langsung melanjutkan tadi dari Pak Nugroho. Pak Joni bisa juga chat ke saya ya juga nih Pak, di kolom chat, nama PT-nya apa, dan ketika ke Exim Bank itu kontaknya dengan Ibu siapa tadi, Ibu Mevi, biar bisa kita follow up juga Pak ke kantor Jakartanya. Karena ternyata ini juga ada pertanyaan yang sama nih Pak Nugroho, mengenai mengenai katanya permohonannya sudah dimasukkan ke LPI, tapi bidang usahanya tidak termasuk kriteria. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah pernah mungkin mengajukan ke LPI, tapi belum ada follow up atau ada follow up yang tidak sesuai dengan harapan, mungkin bisa chat ke pribadi saya, ke Winston atau ke Pak Nugroho, chat melalui kolom chat, memberitahu dari PT mana, dari perusahaan mana, kontaknya ketika itu dengan LPI dengan siapa, kemudian nanti bisa kita lanjutkan, kita follow up ke internal, sebenarnya apa sih yang terjadi di proses internal kita. Begitu. Mungkin pertanyaan lanjutan ini Pak Nugroho, katanya, oh ini pertanyaan dari Pak Jonathan Cahyadi. Apakah perorangan bisa mengajukan pembiayaan ke LPI, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Jonathan. Bisa Pak. Jadi kita tidak aja jadi kalau kita bicara tentang subjek hukum perorangan bisa pada sama. Baik itu perseroan terbatas atau dalam lingkup yang lebih kecil adalah perseroan terbatas. Selain itu ada usaha dagang dan kami lakukan sama dengan perorangan. Boleh Pak. Yang penting tadi itu Pak ada kegiatan usahanya yang terkait dengan ekspor. Itu sangat mendasar karena yang kami jelaskan di awal tadi bahwa kami hanya
membiayai atau bisa masuk ke debitur yang terkait dengan ekspor. Kalau masalah, saya kapasitasnya perorangan Pak, ya yang penting barangnya apa? Setelah barangnya Bapak apa nih yang bisa, sudah ekspor ini, sudah ekspor itu, atau akan ada pengembangan usaha di sektor ini pasarnya ini ya, silakan Bang. Monggo aja, kita nggak menutup kemungkinan masuk di perorangan. Itu Pak Bisa. Baik Pak Nugroho, jadi selama usahanya berorientasi ekspor, mau perorangan, mau CVPT, bisa saja mengajukan ya Pak ya. Lalu ini ada dari Ibu Kamdiani nih, pertanyaannya adalah, saya ingin pembiayaan KUR untuk ekspor, apakah harus ada kontak dari buyer dahulu kah? Gitu Pak Nugroho, silakan Pak. Betul, jadi Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada pelaku usaha yang datang kepada kami dan menyatakan ingin melakukan pembiayaan, karena kita terkait ekspor, pasti kita akan tanya bahwa Ibu sudah ekspor, udah ke sini gitu ya, istilahnya kira-kira kita simulasikan seperti itu. Kemudian biasanya kita akan menambah kapasitas usaha apa dalam ini. Oke, kapasitas usahanya dalam rangka apa? Misalkan beli mesin, investasi. Kemudian kenapa perlunya beli mesin? Oh, karena beli mesin itu kita ada buyer baru, jadi ada tambahan produksi yang harus dilakukan sehingga membutuhkan mesin baru. Nah, tentunya dari kami maupun divisi analisa kredit akan melihat mana kontraknya Ibu dengan bayarnya itu. Kemudian hubungan Ibu dengan buyer sudah berapa lama? Apa bayarnya bayar baru atau bayar sudah existing sekian tahun dengan Ibu, supaya kita bisa lihat reputasi dari buyer tersebut. Lepas dari itu, biasanya kita akan meminta teman-teman di kantor pusat untuk meneliti reputasi dari buyer tersebut. Biasanya kita lewat market internasional, kerjasama dengan lembaga internasional, kita lihat, oh buyer ini di negaranya cukup kredibel, oh buyer ini termasuk trader, oh buyer ini suka nggak komit, nah seperti itu. Jadi kita juga ada, kalau dari sisi kita menganalisa suatu kredit itu, kita bisa menganalisa supplier dari calon debitur maupun buyer dari calon debitur. Itu kita analisa dari segala arah. Nah, itu sih Pak Bisa. Baik, terima kasih Pak. Ini ternyata ada juga yang kembali bertanya soal laporan keuangan nih Pak. Mungkin tips sedikit saja Pak. Tips sedikit saja, memang tidak boleh dibuatkan, dan kita juga punya program jasa konsultasi sebenarnya untuk ini. Ini mohon penjelasan tertulis tentang materi. Mohon sampaikan tips untuk pembuatan laporan keuangan Pak. Ya, mungkin cocok Pak Winston. Saya baru mau komen begitu. Jadi kalau Pak Winston dan teman-teman di jasa konsultasi itu, Bapak dan Ibu mempunyai program untuk membantu para pelaku usaha. Dan kalau levelnya UKM itu level for free. Salah satunya, selain mencarikan market atau membuka marketplace atau peningkatan kapasitas produk, juga cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Bahkan bisa mengajari Bapak dan Ibu sekalian cara meminta kredit dari bank. Seperti apa penyusunannya, proposalnya, kemudian rasio-rasionya supaya masuk seperti apa, gitu kan. Nah, itu sebetulnya bisa dijembatani oleh Pak Winston dan tim. Tapi kalau ada sedikit highlight mengenai cara penyusunan laporan keuangan, kami juga ada sedikit template-nya, nanti kami share. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan ke kami emailnya, nanti kita akan emailkan. Itu Pak, sedikit mengenai gimana sih cara penyusunan laporan keuangan yang sederhana. Nah, untuk yang program tadi, PKUKM, penugasan khusus ekspor pada UKM, yang dimandat dari pemerintah kepada kami, maka laporan keuangan itu tidak harus auditif kalau level pinjamannya adalah di bawah 10 miliar. Tapi Pak Winston, kalau level pinjamannya di atas 10 miliar, kami harus meminta secara audited oleh KAP yang dipercaya atau yang menjadi rekanan dari Indonesia Exim Bank, kantor akuntan publik Pak Winston. Lanjut Pak Winston. Baik, jadi kalau untuk yang pengajuan pinjaman di atas 10 miliar itu ada persyaratan khusus ya Pak, kalau laporan keuangan itu harus audited. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Anggra ini, Pak. Untuk pembiayaan, apakah khusus untuk pasar mainstream saja? Jika targetnya fair trade, apakah bisa? Silahkan, Pak. Mohon maaf, Bu Anggra, ini saya agak bingung nih fair trade. Kalau pasar mainstream itu dalam arti mungkin yang kita bahas di awal tadi adalah pasar negara tujuan ekspor tradisional ya. Kalau fair trade mungkin pemahaman saya sebaliknya, yaitu negara tujuan ekspor yang non-tradisional.
Justru kita tadi yang kita jelaskan di awal, Bu Anggraini, mohon izin kita refresh kembali. Kalau kita bicara ekspor, maka kita bicara menilai P3. P3 apa? Satu adalah pasar, bagaimana kita bisa melebarkan pasar. Tiga, hanya negara tujuan tertentu itu saja, tapi juga bisa negara-negara lain. Kemudian yang kedua adalah produk, bagaimana kita bisa mendiversifikasi produk. Kemudian yang ketiga adalah pelaku, bagaimana kita bisa mengembangkan pelaku usaha tidak hanya itu saja. Itu dari sisi itu. Dan kalau yang kebetulan ditanya Bu Anggraini ini sepertinya pasar mainstream ya, pasar tradisional. Apabila targetnya adalah pasar non tradisional, apakah bisa? Bisa banget. Cuman tidak kita dari sisi resiko, divisi yang meng-counter proposal kami, definisi analisa risiko, pasti kalau pasar non tradisional mereka akan gali lebih dalam bagaimana peluang usaha di produk tersebut atau dari eksportir kita yang akan kita biayai di negara non tradisional. Karena biasanya kalau negara non tradisional itu infrastruktur datanya masih minim, Pak Winston. Nah itu kita harus gali lebih dalam itu. Kan nggak semuanya, misalkan pasar Afrika, nggak semuanya pasar Afrika itu para pelaku usahanya misalkan nggak komit, nggak juga, banyak yang komit. Itu hanya, tapi kita akan cari di market, kerjasama dengan market, misalkan kalau di Afrika kita bisa kerjasama dengan Afrika Exim Bank untuk cari reputasi dari buyer ini. Itu bisa seperti itu, Pak Winston. Baik, Pak Nugroho. Ini juga ada yang tanya, Pak, kalau kami dari Makassar bisa mengajukan pembiayaan nggak, Pak? Ini kita punya kanwil di Makassar sebenarnya, Pak. Tapi Bapak mungkin bisa sedikit kasih penjelasan soal area wilayah pembiayaan kita nih, Pak. Yang Medan itu sebenarnya di mana, yang Makassar di mana, Jakarta di mana, gitu, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Winston ya. Mengenai area wilayah, seperti dijelaskan oleh Pak Winston di awal tadi, bahwa Makassar kita ada kantor cabang Makassar, itu bisa diajukan ke sana, atau karena kantor cabang Makassar di bawah Kanwil Surabaya, Ibu juga bisa ajukan langsung ke Kanwil Surabaya. Nah kalau kami kantor cabang Medan, kita wilayah areanya saat ini adalah terbatas Sumatera Utara. Di luar Sumatera Utara maka akan menjadi kewenangan tadi saya sampaikan ke Pak Joni, Bu Preti, Kepala Kantor Wilayah Jakarta. Di luar itu ada lagi divisi yang pembiayaan UKM, itu marketnya hampir sama dengan kami. Nah, lewat dari UKM maka ada divisi pembiayaan korporasi, itu size-nya sudah size besar, gitu kan. Jadi ada segmentasinya baik dari sisi besaran pembiayaan maupun dari sisi wilayah kerja yang di mana para pelaku usaha eksportir ini berasal. Itu Pak Mister. Baik, Pak Nugroho. Ini juga ada yang tanya dari Sinse dari FAI. Pertanyaannya mengenai penjaminan di LPI, Pak. Nanti memang akan ada sesi sendiri, Pak, untuk penjaminan ini. Tapi mungkin bisa dijelaskan juga, Pak, perannya jika produk kita itu menggunakan produk penjaminan terhadap pembiayaan yang akan diajukan atau pembiayaan yang bisa didapatkan, gitu, Pak. Pembiayaan yang bisa kita dapatkan dari yang kita ajukan ke LPI gitu. Mungkin bisa dijawab, Pak. Silakan, tadi Pak. Seperti yang kami jelaskan di awal, Pak Wilson, kemudian Ibu sekalian para pelaku usaha yang kami hormati, bahwa kami juga mendapat mandat dari pemerintah untuk menjamin kredit yang diajukan oleh para perbankan. Jadi apabila saat ini dengan posisi pandemi COVID saat ini, perbankan itu merasa perlu untuk memberikan tambahan kredit kepada para debiturnya, tapi perbankan tersebut mengalami kendala, baik dari sisi permodalannya, karena mungkin sudah mentok dari sisi BMPK, atau mungkin dia ingin save ATMR-nya, timbang menurut resiko. Jadi jadi kalau melempar kredit, Bapak dan Ibu itu ada kategori risikonya. Kalau misalkan bank memegang surat berharga pemerintah, maka resikonya 0, gitu kan, karena resiko negara. Kalau mungkin melempar kredit kepada para pelaku usaha, ada tiringnya, berapa persen resikonya. Nah, apabila kredit tersebut dijamin oleh Indonesia Exim Bank, maka kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha itu ATMR-nya 0, karena kreditnya dijamin oleh LPI. Itu kalau level
penjaminan lewat melalui bank Bapak dan Ibu yang sudah ada, katakanlah Bank Mandiri, BNI, gitu kan. Kemudian mau nambah karena pandemi COVID membutuhkan tambahan modal. Nah, maka Bapak dan Ibu dapat mengajukan ke kami atau bank existingnya mengajukan ke kami, nanti kita akan analisa dan kita berikan penjaminan kredit. Ya, amit-amit, nauzubillah min dzalik, kalau kemudian kreditnya suatu saat macet, maka bank tersebut nggak usah pusing karena kami akan ganti sebesar kredit macet tersebut. Tapi kami juga mempunyai hak subrogasi untuk minta ganti kepada Bapak dan Ibu. Karena kalau sebut penjaminan kan gitu, bukan asuransi. Agak berbeda kalau asuransi. Kalau asuransi itu langsung total loss. Gitu. Itu mungkin Pak Winston ininya, kriteria penjaminan. Mungkin teman-teman penjamin kapan bisa mulai ini presentasinya? Untuk penjaminan itu di hari Jumat, Pak, dengan Pak Afan nanti. Pak Satya Sulvan. Oke, siap. Iya, nanti pukul 4 sore sampai jam 6 sore. Mungkin kalau Pak Nugroho di Medan ada yang usahanya UKM nasabahnya yang ingin ikut juga bisa, Pak. Nanti Ya. bisa diajak juga. Ini mungkin menjelaskan juga tadi penjelasan Pak Nugroho bahwa LPI ini tidak bersaing dengan bank lain ya Pak, karena dengan fasilitas penjaminan ini malah UKM ini bisa mengajukan pembiayaan lebih lagi ke bank yang mereka sudah biasa gitu ya, karena ATMR-nya dianggap nol. Ya, betul Pak. Betul. Oh, ini ada pertanyaan lanjutan Pak tadi mengenai penjaminan. Apakah pembiayaannya sesuai kontrak atau hanya berapa persen saja dari kontrak gitu Pak? Kalau penjaminan itu tidak full 100%. Biasanya kita masuk di angka 80% atau 90% dari kontrak. Tetap ada resiko sendiri yang diemban oleh perbankan tersebut atau yang diemban oleh pelaku usaha tersebut. Sebagaimana lazimnya asuransi, kita juga nggak akan cover 100%. Pasti ada resiko sendiri, Pak. Ya, ada retensi sendiri Pak ya di situ Ya, untuk pelaku usaha. Mungkin kita tutup Pak Nugroho untuk sesi kali ini. Terima kasih sekali untuk pemaparannya. Karena pertanyaannya sudah dijawab semua nih Pak. Terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman di kantor cabang Medan. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut begitu, ingin mengenai pembiayaan LPI atau mengenai LPI, Bapak Ibu bisa mengunjungi Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition di Hall 5 dan bertanya langsung pada akun live chat kami. Itu di situ bisa langsung datang aja Bapak Ibu. Lalu di luar itu bisa masuk ke website kita di www.indonesiaeximbank.go.id. Lalu bisa juga follow Instagram kami di Indonesia Exim Bank, di Twitter kami di @eximbank_id, atau di YouTube kami di Indonesia Exim Bank, di LinkedIn kami di Indonesia Exim Bank, Facebook Indonesia Exim Bank, juga di call center kami di 1500199. Nanti semuanya akan kita share di kolom chat. Semua informasi mengenai itu. Untuk materi juga sudah kami share di kolom chat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa langsung saja download di situ. Lalu setelah ini juga akan ada link kuesioner mengenai evaluasi hasil materi kita hari ini. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu bahwa hari ini pukul 4 sore nanti akan ada sesi berikutnya, yaitu mengenai pengembangan desa devisa pukul 4 sore sampai jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa masuk ke link pendaftaran yang ada di yang sudah Bapak Ibu lakukan pendaftaran pada hari ini, tuh link pendaftarannya sama aja Bapak Ibu. Untuk yang tadi ingin bertanya mengenai pembiayaan UKM LPI juga sudah kami catat tadi dengan kontak personnya dan apa masalahnya. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu. Saya Winston, saya berterima kasih sekali untuk partisipasinya. Terima kasih kepada teman-teman dari kantor cabang Medan. Saya Winston, saya pamit. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Om Santi 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 Om. Pak Winston dan Mas Yuda, thank you ya. Sama-sama Pak.
Pak Winston, ini acaranya udah selesai kan ya? Udah Pak, udah Bu. Oke, saya end meeting ya. Baik Bu, terima kasih Bu.